Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya mau membuat sulfur ya, yang sering saya sebut-sebut di setiap penyemprotan saya selalu menggunakan sulfur ataupun cairan belerang ya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk bahan-bahannya adalah saya mempergunakan 1 kilo belerang ataupun sulfur yang sudah berbentuk tepung. Kemudian saya pakai soda api ataupun mungkin NaOH ya. Ini soda api, hati-hati pemakaiannya. Ini bisa ketika ketemu air ini akan menjadi sesuatu yang sangat panas reaksinya ya. Kemudian saya gunakan 1 kilo kapur gamping ya, kapur cat itu yang sudah saya cairkan pada kemarin ya. Jadi hari ini sudah berbentuk dalam bentuk seperti apa ini? Seperti cairan ya, karena sudah cair, sudah dingin. Baik rekan-rekan semuanya, apa saja, bagaimana cara membuatnya? Oh ya, perlu diberitahukan bahwasanya untuk membuat sulfur ini tidak perlu banyak campuran ya, yang dicampurin ini, dicampurin garam, nggak perlu ya. Jadi intinya pada proses pembuatan ini, pada proses pembuatan sulfur ini adalah inti dari tujuannya adalah mencairkan si sulfur ini ya. Jadi mencairkan si sulfur ini supaya berubah menjadi zat cair. Karena kalau belerang ini kita campur langsung dengan air, itu tidak akan bisa terurai ya, tidak akan bisa nyampur ya. Beda seperti di negara-negara lain mungkin ya, mungkin di Indonesia juga sudah ada. Biasanya ada sulfur yang memang berbentuk tepung yang sangat halus sehingga pemakaiannya itu disemburkan dengan alat seperti blower seperti itu, jadi berupa seperti bedak seperti itu ya. Itu mohon maaf, saya dulu pernah di Korea Selatan itu memakainya itu. Jadi bentuknya adalah sulfur powder ya, yang disemburkan ke tanaman di greenhouse. Oke rekan-rekan, kita langsung saja ya. Rekan-rekan semuanya, belerang ini hanya bisa mencair ketika panasnya itu di atas 100 derajat. Oke ya, di atas 100 derajat. Anda mungkin rekan-rekan yang mencoba itu membuatnya dengan direbus seperti itu tidak akan jadi. Jadi panas air itu paling hanya sekitar 100 derajat, sedang kebutuhan ini itu lebih dari 100 derajat. Nah, untuk mengakali itu makanya kita menggunakan soda api ya. Soda api ini hati-hati, panasnya melebihi panasnya air mendidih. Makanya si belerang ini akan menjadi leleh ya, nanti akan mencair menjadi satu bentuk cairan. Oke, terus kemudian si kapur ini sebenarnya selain nanti memang ada manfaatnya, baik kalsium untuk tanaman, ini manfaat yang kedua itu untuk apa ya, istilahnya menyatukan ini ya, menyatukan ini. Jadi sebelum kita berikan si soda api itu, soda api sebelum kita masukkan, ini si belerang ini kita masukkan ke kapur yang sudah leleh itu ya. Nah itu baru kita aduk. Setelah dia menyatu menyerupai kapur, terikat oleh kapur, baru kita masukkan soda api. Baik, langsung saja kita praktekkan rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan semuanya, untuk pembuatan sulfur anti gagal ini salah satu resepnya adalah pada saat melarutkan yang namanya sulfur ini, gunakan air sedikit saja. Gunakan air sedikit saja, kurang lebih 1,5 liter ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak si sulfur ini, panasnya si soda ini tidak mampu melelehkan si sulfur. Makanya gunakan air dengan
sedikit saja biar anti gagal ya. Baik, pertama kita masukkan si sulfur itu sendiri ke kapur. Seperti ini 1 kilo kita semuakan seperti ini. Kemudian kita aduk, jangan dimasukkan dulu sodanya. Kita aduk supaya terikat oleh si kapur. Usahakan sampai menyatu dulu ya rekan-rekan semuanya ya, jangan keburu-buru untuk membuat sulfur ini. Kalau keburu-buru nanti akan gagal, percuma, nanti sulfurnya tidak akan bisa menyatu ya. Baik, setelah menjadi seperti bubur ya, kita masukkan soda apinya. Nah, rekan-rekan ya, kita buka dulu. Oke, langsung kita masukkan soda apinya. Coba sedikit dulu. Oke, kita masukkan semuanya langsung. Selanjutnya kita aduk secara terus-menerus ya, rekan-rekan semuanya ya. Aduk terus menerus. Oke rekan-rekan semuanya, seperti kita lihat si sulfur sudah mulai mencair ya. Tuh, sudah mulai berubah warna ya. Hati-hati ya, ini panas banget ini ya. Oke, sudah mulai mencair. Seperti ini caranya, ini anti gagal ya. Cepat sekali reaksinya kalau dengan dilarutkan dengan kapur dulu ya. Aduk terus menerus, jangan sampai berhenti. Usahakan semuanya terlarut leleh oleh si soda api itu ya. Seperti ini terus lakukan terus menerus terus. Aduk terus, jangan berhenti mengaduknya. Kalau berhenti ini tumpah ini ya. Terus lakukan terus menerus, jangan sampai berhenti ngaduknya, biar reaksi mendidihnya sampai hilang ya. Ini kalau kita berhenti ngaduk gini, dia akan mengembang tuh, dia akan naik ya. Rekan semua, nah tuh dia akan naik terus akan tumpah itu. Nah, oke rekan-rekan, lakukan pengaduan terus menerus sampai reaksi soda apinya berhenti ya. Lakukan terus. Jangan sampai berhenti. Ini anti gagal ya teman-teman semuanya, rekan-rekan tani semuanya. Ini cara satu-satunya cara untuk mengirit fungisida ya. Seperti kita ketahui namanya Syngenta itu namanya fungisida itu satu bahan untuk pertanian itu yang terkenal harganya lumayan mahal ya. Bisa yo itu kata orang Korea. Jadi kalau kita bisa ngakalin seperti ini mudah-mudahan kita bisa menekan biaya produksi pertanian kita. Nih, jadi kalau di total tadi ya harganya untuk sulfur sendiri itu 1 kilo dengan mes, dengan apa ya, maksud saya dengan
yang kualitas sedang saja harganya 15.000. Kemudian soda api kemarin itu dengan kualitas yang sedang juga itu harganya 20.000. Kemudian kapur gamping itu 1 kilo itu 4.000. Nah rekan-rekan jumlahkan sendiri. Oke rekan-rekan, setelah reaksi dari soda api ini sudah melelehkan semuanya, itu dengan tandanya adalah ketika si campuran yang kita buat ini sudah tidak ada reaksi membusa ataupun seperti air mendidih, terus warnanya sudah berubah pekat, itu tandanya pembuatan sulfur kita sudah berhasil. Nah kemudian untuk rekan-rekan semuanya, ini selanjutnya terserah rekan-rekan semuanya mau dicampurkan dengan air berapa liter. Mau dikasih 10 liter bisa ya, mau dibikin 20 liter juga bisa. Nah tadi setelah ini nanti reaksinya selesai, silahkan tambahkan air menurut rekan-rekan semuanya. Jadi kalau saya jadikan sekitar 7 liter ya, 7 sampai 8 liter. Nah, jadi gini perhitungannya. Semakin banyak airnya, itu dosis pemakaian per tangki ketika untuk nyemprot itu juga semakin banyak. Seperti itu aja ya skalanya ya. Baik. Baik, setelah ini berubah warna menjadi gelap, campurkan air secukupnya. Silahkan terserah mau dikasih berapa liter, monggo silahkan. Kemudian setelah dicampur air itu diaduk sampai rata, diaduk sampai tercampur semuanya. Kemudian diendapkan semalam. Nah setelah diendapkan semalam, besoknya silakan rekan-rekan ambil air yang sudah mengendap tadi, itu warnanya pasti merah ya, kuning kemerah-merahan seperti kunyit itu ya. Nah itu silahkan dikemas dengan wadah, terserah mau wadah apa, boleh jerigen, boleh yang lain, yang untuk memudahkan penyimpanan dan memudahkan saat pemakaian sulfur di lahan pertanian kita. Baik rekan-rekan, demikian cara pembuatan sulfur kita. Ternyata sangat mudah ya. Ini sudah mulai saya tambahkan air. Selanjutnya akan saya tambahkan air lebih banyak. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa memahami caranya. Ternyata sangat mudah dan efisien. Baik rekan-rekan, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan dunia hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.